Hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Tapi sebelum mulai ceritanya, ada pengumuman sedikit lur. Jadi ceritanya minggu depan itu Ane akan mudik karena kakak Ane kandung itu mau nikahan. Otomatis di rumah nanti pasti akan sangat crowded. Dan ditambah Ane mudiknya motoran, ya karena keterbatasan biaya juga. Otomatis, Ane membayangkan bahwa nanti di 1 minggu ke depan akan sulit untuk buat naskah dan juga rekaman. Jadi sebelumnya mohon izin dan mohon maaf kalau update minggu depan mungkin akan tertunda. Mungkin akan ada juga yang tanya, loh Min kok nggak nyetok video? Sudah dicoba. Tapi karena memang waktu yang mepet dan banyak hal yang harus disiapkan, pada akhirnya sampai saat ini belum bisa nyetok satu video pun. Nah, bahkan video hari ini itu cukup mepet karena nanti dini hari Ane akan berangkat untuk menghindari kemacetan tentunya. Otomatis rupa-rupanya pembuatan naskah ini cukup terkendala karena ada banyak persiapan. Nah, itulah pokoknya. Jadi mungkin begitu pengumuman Ane buat hari ini, sekaligus harapannya agar nanti dapat dimaklumi, karena ini adalah event sekali seumur hidup juga. Ya semoga tidak ada yang kedua ya. Jadi terima kasih, dan sekarang mari kita lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan di part 210. Di part sebelumnya diceritakan tentang pengaturan Fang Yuan dan Ying Wuxie di dua tempat yang berbeda. Masing-masing dari mereka membuat pengaturan dan membangun kekuatan. Sekarang kita akan kembali lagi mendengarkan perbincangan di sisi Fang Yuan yang saat ini masih ngobrol dengan Lang Ya. Lang Ya berkata, "Kau telah memberikan izin akses untuk asetmu, maka aku akan memberikan 300 poin kontribusi," kata Lang Ya sambil tertawa. 300? Tetua tertinggi, aku tidak yakin bagaimana kau menghitung total poin yang akan kuterima. Bisakah kau menjelaskannya sedikit? Kata Fang Yuan. Mendengar Fang Yuan memanggilnya dengan sebutan tetua tertinggi, itu membuat Lang Ya merasa senang. Kemudian Lang Ya pun berkenan menjelaskan. Hitungan ini sangat sederhana. Gunung Danghun dihitung 100 poin, Lembah Luopo dihitung 100 poin, dan Gu Kebijaksanaan juga dihitung 100 poin. Mendengar itu Fang Yuan mengerutkan keningnya. Bagaimana bisa Gu Kebijaksanaan peringkat 9 hanya dianggap setara dengan Gunung Danghun dan Lembah Luopo? Mendengar itu Lang Ya tertawa. Jangan berprasangka, karena meski kau meminjamkan asetmu, tapi akulah yang masih harus menanggung perawatannya. Aku harus menghabiskan Ki Bumi untuk Gunung Danghun dan Lembah Luopo. Serta aku juga masih harus memberi makan Gu Kebijaksanaan. 300 poin kontribusi ini diberikan padamu sesuai dengan aturan dari sekte. Jadi jangan khawatir. Selama kau menjadi tetua sekte, kau akan mendapatkan banyak benefit dari sekte ini. Bahkan jika poin kontribusimu menjadi sangat tinggi nantinya, kau mungkin bisa menjadi tetua tertinggi pertama. Tapi kalau kau mau menjadi tetua tertinggi pertama, kau harus menyingkirkan statusmu sebagai manusia, dan kau harus menjadi manusia berbulu, kata Lang Ya sambil tertawa. Mendengar semua itu, Fang Yuan tidak ambil pusing, terutama dengan beberapa kalimat terakhir yang Lang Ya sebutkan. Sejujurnya saat ini Fang Yuan sendiri tidak merasa terlalu keberatan dengan jumlah poin yang ia terima. Dia menanyakan semua ini tujuannya hanya untuk memahami motif dari Lang Ya. Seperti yang Fang Yuan duga, bahwa motif Lang Ya yang sebenarnya ya tetap mencoba untuk ngompori Fang Yuan supaya dia menjadi seorang manusia berbulu
untuk merubah identitasnya dari manusia menjadi manusia berbulu. Tapi ya jelas Fang Yuan tidak akan mau, karena Fang Yuan tahu bahwa yang bisa mencapai titik tertinggi hanyalah manusia. Varian manusia ataupun binatang buas tidak akan pernah menginjakkan kakinya di peringkat 9. Padahal kehidupan Fang Yuan kembali itu dengan tujuan untuk mencapai puncak tertinggi. Artinya itu adalah peringkat 9 dan bukan peringkat 8. Fang Yuan jelas tidak akan mau membuang statusnya sebagai manusia hanya untuk mendapatkan tanah terberkati Langya. Ya, semua itu tidak masuk dalam pertimbangan Fang Yuan. Saat ini dia sudah cukup senang dengan statusnya sebagai tetua eksternal dari Sekte Langya. Karena dengan begitu, dia bisa mendapatkan banyak manfaat. Kemudian Fang Yuan mulai mengubah topik. Dia berkata, "Tetua tertinggi, saat ini aku kekurangan gu. Bisakah kau membelikan beberapa gu dari perbatasan selatan yang ada di toko kuning? Dan tolong pastikan bahwa tidak ada gu yang rusak. Setelah semua selesai, tolong kirimkan mereka padaku. Selain itu, juga kirimkan beberapa gu yang ada di Gunung Danghun." Langya tidak bisa menolak permintaan ini. Lalu dia dengan segera membuat badge dan mengirimkannya pada Fang Yuan. Badge pertama yang Fang Yuan terima itu berisikan sejumlah besar gu fana. Termasuk di sana ada gu untuk menyiapkan makanan. Karena saat ini Fang Yuan adalah seorang manusia, jadi dia perlu makan dan minum. Di dalam badge pertama ini juga Fang Yuan mendapatkan pakaian, jadi dia tidak akan lagi telanjang. Kemudian setelah badge pertama, Langya mengirimkan badge yang kedua, yang mana isinya adalah gu cangkir perspektif gerak serta gu gerbang bintang. Tujuannya adalah untuk memudahkan komunikasi antara Langya dan Fang Yuan. Selain itu, mereka juga dapat mengirimkan gu di bawah peringkat 5 melalui gu gerbang bintang. Selama pengiriman badge yang kedua ini, transaksi mereka sungguh-sungguh menarik perhatian dari semua orang di toko kuning. Karena cangkir perspektif gerak dan juga gu gerbang bintang itu memiliki cahaya harta karun yang tinggi. Bagaimanapun, gerbang bintang itu adalah benda baru yang bahkan belum pernah dipublikasikan. Tentu kalau itu dijual, maka harganya menjadi sangat tinggi. Semua orang segera berkumpul untuk melihatnya. Namun dalam sekejap semua transaksi telah diselesaikan. Semua orang benar-benar terkejut dan bingung. Sesuatu yang sangat menakjubkan baru saja dijual. Tapi ada hal yang lebih membuat mereka terkejut, yaitu semua harta yang dijual itu hanya ditukarkan dengan sebuah batu kali. Tentu itu membuat semua orang menjadi ramai. Mereka mulai menebak-nebak hubungan di antara sang penjual dan pembeli, di mana keduanya jelas memiliki identitas yang tidak biasa. Mungkin keduanya juga berada pada jarak yang sangat jauh atau terpisah oleh tembok regional, sehingga mereka harus menggunakan toko kuning untuk alat transaksi. Sementara itu, Fang Yuan sendiri tahu bahwa metode ini tentu akan memancing banyak perhatian. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Ini adalah satu-satunya cara agar dia dan Langya bisa saling terhubung. Kemudian, batch yang terakhir Langya kirimkan, di mana itu juga menimbulkan keributan yang semakin besar. Karena batch ketiga ini berisikan gu immortal peringkat 7, dan tidak hanya satu, tapi ada 2. Jelas cahaya harta karun yang muncul di sana segera mencapai puncak tertinggi, dan itu sekali lagi menimbulkan keributan. Kemudian setelah selesai, Fang Yuan dan Langya segera menarik diri dari toko kuning. Mereka meninggalkan keributan yang luar biasa di toko kuning. Di sisi lain saat ini Fang Yuan membuka batch yang ketiga.
Badge itu rupanya berisikan Gu Immortal peringkat 7 yang sebelumnya milik Poking. Selain itu, ada juga beberapa ribu esensi abadi. Fang Yuan kemudian mengambil 2 buah Gu pedang itu, dan dia melihat dengan penuh kebahagiaan karena kedua Gu ini sekarang bukan lagi milik Poking, melainkan milik dirinya. Tentu saja mungkin akan ada pertanyaan, bagaimana bisa kedua Gu ini sekarang ada di tangan Fang Yuan? Bukankah seharusnya Gu milik Fang Yuan ada di dalam tubuh Raja Zombie berlengan 6? Nah, kita perlu ingat lagi di sini bahwa ketika sebelum Fang Yuan pergi ke Gunung Yitian, rupa-rupanya kedua Gu ini masih belum berhasil dimurnikan dari kehendak Poking. Jadi, Fang Yuan dengan sengaja meninggalkan kedua Gu ini di Gunung Danghun untuk dimurnikan. Sementara yang Fang Yuan bawa adalah Gu penukar jiwa yang telah ia murnikan dari kehendak Mo Yao. Ya, karena Gu pertukaran jiwa itu hanya memiliki kehendak Mo Yao, dan Fang Yuan membuat formasi pemurnian juga dari kehendak Mo Yao, maka Gu inilah yang dapat diselesaikan lebih dahulu. Sementara Gu Immortal lain milik Poking masih tertinggal di Gunung Danghun. Ya, ketika itu mungkin ini menjadi sebuah kekurangan, tapi rupanya ini juga menjadi sebuah kelebihan di saat yang sama. Karena dengan begini, Fang Yuan masih memiliki kedua Gu ini. Andai saja ketika itu proses penyempurnaan telah selesai, maka Fang Yuan juga akan kehilangan kedua Gu peringkat 7 ini. Memikirkan semuanya, Fang Yuan dapat tersenyum lebar. Lalu kemudian dia segera menyimpan kedua Gu itu ke dalam apertur miliknya. Setelah itu, Fang Yuan pun kembali mendapatkan pesan dari Lang Ya. Untuk transaksi yang baru saja kita selesaikan, kau telah menghabiskan 30 poin kontribusi. Artinya Fang Yuan hanya memiliki 270 poin kontribusi yang tersisa. Fang Yuan tidak keberatan dan mengatakan, "Oke." Fang Yuan tahu bahwa untuk transaksi di toko kuning, dia akan menerima beban yang akan dibebankan pada penjual. Ya, beban itu adalah potongan harga atau potongan keuntungan. Jadi, ya kebetulan juga karena Lang Ya adalah penjualnya, maka dialah yang harus menanggung potongan harga dari toko kuning. Tentu uang yang Lang Ya keluarkan cukup besar, apalagi untuk badge yang ketiga berisikan Gu Immortal peringkat 7 dan juga beberapa ribu esensi abadi. Tapi Lang Ya tidak keberatan, dan setelah itu Lang Ya kembali berkata, "Sekarang aku ingin membicarakan tentang perdagangan Gu Nyali denganmu." Mendengar itu Fang Yuan setuju, karena sebelumnya mereka hanya membicarakan tentang peminjaman aset. Sekarang mereka akan membicarakan hal yang penting, yaitu tentang perdagangan Gu Nyali antara Fang Yuan dan juga Lang Ya. Mereka mulai berdiskusi untuk waktu yang sangat lama. Bahkan diskusi itu dimulai saat langit masih cerah di siang hari sampai hari menjadi gelap. Meskipun prosesnya sangat lama, tapi kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang terperinci. Dengan kondisinya saat ini, Fang Yuan tentu telah kehilangan pasar untuk menjual Gu Nyali. Lagi pula dia tidak bisa membuat Gu air sak, yang mana bahan utamanya itu ada pada Gu kekuatan diri yang sekarang ada di Helloland. Jadi, Fang Yuan juga tidak akan bisa menjual Gu Nyali keluar dari Gunung Danghun. Karena itu, kesepakatan dengan Lang Ya jujur saja ini adalah sebuah kesepakatan yang besar. Karena dengan begitu Fang Yuan tidak akan kehilangan pendapatan bulanannya. Fun fact-nya, dari transaksi dengan Lang Ya ini, keuntungan bulanan dari Fang Yuan justru meningkat menjadi 6.000 batu esensi abadi. Padahal sebelumnya keuntungan Fang Yuan itu hanya sekitar 2.000 batu esensi abadi setiap bulannya. Kesepakatan ini
malah membawa keuntungan besar untuk Fang Yuan. Pendapatannya naik hingga 3 kali lipat. Kalau ini dilihat dari kacamata seorang Ku Immortal peringkat 6, pendapatan Fang Yuan itu terlalu di luar nalar. Bahkan seorang Ku Immortal peringkat 7 pun belum tentu bisa memiliki pendapatan sebesar Fang Yuan. Setelah menyelesaikan semua pengaturan dengan Langya, Fang Yuan pun melanjutkan lagi eksplorasinya pada apertur abadi miliknya. Kali ini, dalam eksplorasi yang Fang Yuan lakukan, dia berniat untuk memeriksa detail dari tanah terberkati miliknya. Rupanya, selain ukurannya yang sangat besar, tanah terberkati Fang Yuan juga memiliki sumber daya dari jalur waktu yang sangat kaya. Bagaimana bisa Fang Yuan mengatakan kalau jalur waktunya sangat kaya? Hal itu dapat dilihat jelas dengan perbandingan waktu yang ada di dalam tanah terberkati dengan dunia luar, di mana jaraknya sangat jauh berbeda. 1 hari di dunia luar itu setara dengan 60 hari di tanah terberkati milik Fang Yuan. Atau sebaliknya, 2 bulan di tanah terberkati milik Fang Yuan itu setara dengan 1 hari di dunia luar. Itu perbandingan yang sangat besar. Bahkan tanah terberkati super milik Helloland itu hanya memiliki perbandingan 1:30. Artinya tanah terberkati milik Fang Yuan saat ini mencapai nilai hingga 2 kali lipat dari jalur waktu yang ada di tanah terberkati super. Dengan perbandingan waktu ini, Fang Yuan dapat berkultivasi dengan jauh lebih baik. Dia juga memiliki lebih banyak waktu dibandingkan dengan Ku Immortal yang lainnya. Tapi meski ini adalah sebuah anugerah untuk Fang Yuan, di saat yang sama ini juga menjadi sebuah kerugian. Karena bencana kesengsaraan akan datang jauh lebih cepat di tanah terberkati milik Fang Yuan kalau dibandingkan dengan tanah terberkati orang lain. Tentu dengan perbandingan dengan dunia luar. Misalnya, tanah terberkati Helloland yang memiliki perbandingan 1:30. Jadi, kalau tanah terberkati milik Helloland itu akan mengalami bencana duniawi yang seharusnya setiap 10 tahun kalau waktu di dalam tanah terberkati, maka dia akan mengalami bencana duniawi setelah 122 hari berlalu di dunia luar. Ya, jadi kalau Helloland itu menghabiskan waktu 122 hari. Lalu kemudian akan terjadi bencana duniawi di dalam apertur miliknya. Sementara kalau Fang Yuan, dia akan menghabiskan 10 tahun di tanah terberkati itu hanya setara dengan 61 hari di dunia luar. Hanya setelah 61 hari di dunia luar, maka Fang Yuan akan menghadapi bencana duniawi. Ya, waktunya akan menjadi sangat singkat kalau kita bicara dengan perbandingan waktu di dunia luar. Kalau Fang Yuan menghabiskan banyak waktu di dunia luar, maka dia akan rugi besar. Tiba-tiba 2 bulan dia harus menghadapi bencana duniawi. Dan dalam waktu 1 tahun 8 bulan, Fang Yuan sudah harus menghadapi kesengsaraan surgawi yang pertama. Ya, perjalanan Fang Yuan menjadi sangat cepat. Hanya 1 tahun, dia akan melewati kesengsaraan surgawi pertama. 3 kali melewati kesengsaraan surgawi pertama, maka Fang Yuan akan naik ke peringkat 7. Dengan catatan, kalau itu Fang Yuan berhasil melewatinya. Kalau tidak, maka Fang Yuan hanya akan mati. Itulah keuntungan dari jalur waktu yang Fang Yuan miliki. Selain itu, saat ini, apertur milik Fang Yuan itu adalah apertur yang hidup. Maka, apertur Fang Yuan juga dapat menghasilkan esensi abadi. Dalam waktu 1 hari, Fang Yuan menemukan bahwa rupanya aperturnya itu bisa menghasilkan hingga 16 butir esensi abadi. Artinya, dalam waktu 1 bulan, Fang Yuan bisa mendapatkan 480 butir esensi abadi. Jelas, pendapatan itu jauh melampaui pendapatan Fang Yuan di kehidupan sebelumnya. Dengan memiliki pendapatan sebesar ini,
Fang Yuan tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Tapi kegembiraan yang Fang Yuan rasakan itu belum selesai. Setelah Fang Yuan memeriksa tanda Dao yang ia miliki, dia bahkan lebih terkejut. Karena rupa-rupanya di dalam tubuhnya terdapat tanda Dao dalam jumlah yang sangat banyak dan berasal dari semua jalur. Samar-samar Fang Yuan bisa memperkirakan bahwa untuk setiap jalur yang ia miliki, setidaknya memiliki sekitar 100 tanda Dao. Dengan jumlah tanda Dao hingga 100, itu akan mengakibatkan peningkatan hingga 10% dari kekuatan Gu yang diaktifkan oleh Fang Yuan. Dan dengan tanda Dao yang berasal dari berbagai jalur ini, tentu itu membuat Fang Yuan takut, karena dia takut kalau akan terjadi pelemahan akibat perbedaan sifat dari masing-masing jalur. Maksudnya ini gimana? Mungkin agak membingungkan. Kalau kita ingat dulu di Ark Dataran Utara, ketika Fang Yuan pertama kali datang, dia sempat menjelaskan bahwa tanda Dao itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ketika itu, dia memiliki jalur kekuatan, dan kalau jalur kekuatan itu tidak akan cocok dengan jalur air. Kalau Fang Yuan menggunakan Gu dari jalur air, maka kekuatan yang dihasilkan dari Gu jalur air itu akan menjadi lemah dari yang seharusnya. Itu adalah hukum alam. Nah, tapi anehnya, ketika Fang Yuan menggunakan Gu dari jalur api misalnya, rupa-rupanya di situ dia tidak merasakan pelemahan yang diakibatkan oleh jalur lain. Semuanya berjalan seperti biasa dan kekuatan yang dihasilkan pun meningkat sekitar 10%. Fang Yuan berpikir keras, ini tidak normal, tidak sesuai dengan aturan yang ada. Seolah-olah semua tanda Dao yang ada di dalam tubuh Fang Yuan itu tidak saling bertentangan, malah saling hidup dengan harmonis. Memikirkan semua itu, tentu Fang Yuan menjadi semakin mengagumi pengaturan yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Pengaturannya benar-benar berada di luar akal sehat. Meskipun setelah semua itu, ada banyak pertanyaan yang muncul di benak Fang Yuan. Dan untuk menjawab semua pertanyaan itu, maka mungkin Fang Yuan harus langsung bertanya pada Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral yang saat ini terkurung di dalam alam mimpi. Tapi, apakah sekarang Fang Yuan akan kembali ke Gunung Yitian? Rupanya tidak. Saat ini situasi di Gunung Yitian itu jelas sangat crowded dan Fang Yuan tidak akan bisa kembali ke sana. Keributan di Gunung Yitian telah memancing banyak perhatian. Dan saat ini tentunya para Gu Immortal dari seluruh perbatasan selatan sudah mulai menempatkan beberapa pengaturan, sehingga tempat itu pasti sudah menjadi area terlarang. Ya, pada akhirnya Fang Yuan tidak akan bisa pergi ke sana kalau dia tidak memiliki Gu Perjalanan Abadi. Fang Yuan berpikir bahwa sepertinya ini sudah saatnya untuk mencari tahu tentang keberadaan Gu Perjalanan Abadi. Fang Yuan mulai mengorek lagi ingatannya di kehidupan pertama. Dan dia ingat bahwa ada satu orang di perbatasan selatan yang bisa dia manfaatkan dalam kondisi ini. Orang itu adalah salah seorang keturunan dari Nisiang. Fang Yuan mendapatkan ide dan dia segera pergi menuju klan Ni. Singkat cerita, hari pun berganti. Kepanikan tiba-tiba melanda klan Ni. Lonceng dibunyikan dan bergema di seluruh desa serta lingkungan sekitarnya. Mendengar lonceng ini, pemimpin klan Ni dan cucunya yang sebelumnya berburu di dalam hutan segera berlari kembali ke desa mereka. Sesampainya di sana, pemimpin klan Ni yang dikenal dengan nama Ni Kun bertanya, "Apa yang terjadi?" Salah seorang tetua segera menghampiri dia dan berkata, "Pemimpin, ini gawat. Lihatlah ini." Tetua itu kemudian menyerahkan sebuah Gu pengintai. Lalu, setelah Gu itu dialiri Primeval Essence,
Gu itu percaya dan menampilkan sebuah tayangan seperti video. Melihat ini, Nikun mengerutkan keningnya. Dia tampak kebingungan. Ini gelombang binatang buas? Bagaimana mungkin? Bukankah tahun lalu kita sudah melawan gelombang binatang buas? Selain itu, kelompok binatang buas yang ada di sekitar desa seharusnya tidak cukup untuk membentuk gelombang binatang buas. Bagaimana bisa ini terjadi? Kami juga tidak tahu, pemimpin. Kami juga merasa ini adalah fenomena yang aneh. Nikun dengan ekspresi suram berseru, "Cepat kirimkan kelompok elit investigasi." Segera tetua itu pergi dan melaksanakan perintah dari Nikun. Setelah itu, Nikun segera mengatur seluruh desa untuk bersiap. Dengan bantuan dari para tetua, mereka memasuki mode tempur. Sementara, para wanita dan anak-anak ditempatkan di lokasi paling jauh untuk menjaga keamanan mereka. Setelah beberapa jam, seseorang dari kelompok elit investigasi pun kembali. Dia segera menyerahkan sebuah gu, di mana gu itu untuk menunjukkan keadaan terbaru. Gambar pun segera ditampilkan, dan kali ini Nikun kembali dibuat terkejut. Tunggu, bagaimana bisa gelombang binatang buas terdiri dari berbagai binatang buas yang berbeda? Nikun melihat para tetua. Hal ini memang tidak wajar, karena biasanya gelombang binatang buas hanya terdiri dari satu spesies hewan saja. Misalnya, dulu di Gunung Qingmao ada gelombang binatang buas yang menyerang desa Qingmao, di mana semua binatang itu berasal dari jenis serigala. Memikirkan ini, semua orang pun terdiam dan tidak tahu alasannya. Sampai gambar kemudian mulai berubah lagi, kawanan binatang buas menjadi semakin dekat, dan di bagian tengah terlihat ada seorang laki-laki yang tidur di atas kepala singa yang bermutasi. Ukuran badan dari singa itu besar, seolah dialah pemimpin dari seluruh kawanan itu. "Pemimpin, penyebabnya adalah orang itu," kata seseorang dari regu investigasi. Mata semua orang pun terbelalak. Mereka akhirnya melihat bahwa rupanya semua binatang buas ini dikendalikan oleh seseorang. Artinya, ini bukanlah gelombang binatang buas biasa, namun ini adalah serangan dari seorang Master Gu. Nikun menggertakkan gigi. Dia segera berlari keluar dari desa. Dia pergi menuju ke arah Fang Yuan. Tujuannya jelas, yaitu untuk mencoba bernegosiasi dengan Fang Yuan. Namun sebenarnya siapa klan Ni ini? Kenapa Fang Yuan ingin mendatangi klan Ni? Apa yang sebenarnya Fang Yuan cari? Nah, kita akan cari tahu background dari klan Ni. Keesokan harinya, di tempat yang jauh, ada singa terbang di udara dengan pelana di punggungnya. Di punggung singa itu terlihat ada 3 orang yang sedang duduk dengan santai. Kemudian, salah seorang dari mereka merupakan seorang Gu Immortal wanita. Namanya Qi Dia. Dia adalah Gu Immortal peringkat 6. Qi Dia memberanikan diri dan bertanya, "Paman besar, kita adalah klan yang besar. Kekuatan kita setidaknya setara dengan para klan super. Namun, kenapa para tetua kita tidak pernah bertindak seperti para tetua dari klan super yang lain? Semuanya tampak pasif. Bahkan saat para juniornya diintimidasi, mereka semua hanya diam saja dan tidak berani bergerak." Kemudian orang yang dipanggil dengan sebutan paman besar itu, dia adalah Qizai, seorang yang telah hidup selama ratusan tahun dan kultivasinya ada di peringkat 7. Qizai pun menjawab, "Kau baru saja naik ke peringkat 6. Tentu kau tidak tahu alasannya. Semua ini adalah aturan di dalam klan kita. Dan untuk mengetahui asal dari aturan ini,
Semuanya bermula sejak ribuan tahun yang lalu. Aku ingin tahu, apakah kau pernah mendengar tentang sebutan Quintet Siang Peneliti Surga? Quintet Siang? Seorang Kui Mortal laki-laki yang ada di sana juga tampak penasaran. Kui Mortal ini juga adalah salah satu anggota dari klan Qi yang baru saja naik ke peringkat 6, sama seperti Kidia. Namanya adalah Qi-He. Qi-Zai lalu menjawab, "Benar, Quintet Siang. Nama mereka dulu diakui oleh seluruh perbatasan selatan. Kelimanya memiliki tingkat budidaya di peringkat 8. Mereka sering berkolaborasi dan menjelajahi surga putih serta surga hitam bersama. Hubungan mereka pun sangat dekat, sehingga mereka mendapat julukan Quintet Siang Peneliti Surga. Salah satu dari mereka itu adalah nenek moyang dari klan Qi kita. Dia adalah Qi Xiang." "Apa? Peringkat 8? Itu sungguh luar biasa," kata Kidia dengan penuh kebanggaan. Kemudian Qi-Zai melanjutkan, "Karena masa itu tidak ada orang yang mencapai peringkat 9, maka peringkat 8 memang menjadi puncak dari seluruh kekuatan. Nama mereka berlima pun diketahui oleh 4 wilayah yang lain. Bahkan orang-orang dari keempat wilayah lain biasanya akan memilih pergi kalau mereka bertemu dengan Quintet Siang. Ya, sayangnya ketenaran mereka itu tidak berlangsung lama, karena belasan tahun kemudian Quintet Siang dikabarkan bubar." Sebentar, sebelum lanjut, Quintet Siang, seperti namanya Quintet, itu berarti ada 5 orang anggota. 5 orang anggota yang sama-sama memiliki nama Siang. Setelah mengatakan semua itu, Qi-Zai menghela nafas panjang. "Kenapa mereka bubar?" tanya Kidia. Qi-Zai pun mengatur nafasnya dan kemudian melanjutkan ceritanya. "Aku pun tidak tahu tentang detail pastinya. Tapi satu hal yang pasti, saat itu mereka menemukan sebuah rahasia besar. Di surga putih. Rahasia itu merupakan pencapaian yang tak terbayangkan. Tapi hanya satu orang yang bisa mendapatkannya. Tentu karena hal ini sangat berharga, maka kelimanya pun sangat ingin mendapatkan warisan itu. Tapi sayang, kekuatan mereka itu setara. Jadi mereka tidak bisa saling mengalahkan satu dengan yang lain. Akhirnya mereka pun sepakat untuk membuat taruhan." "Taruhan?" "Ya, mereka akan mendirikan klan masing-masing. Lalu klan manapun yang berkembang paling pesat dan memiliki Gu Immortal terbanyak, merekalah yang akan menjadi pemenang dari taruhan ini." Qi-He segera bertanya, "Lalu siapa yang menang?" Qi-Zai tersenyum pahit dan berkata, 1000 tahun setelah taruhan itu dibuat, jumlah Gu Immortal dari semua klan ternyata sama. Akhirnya mereka berlima sepakat untuk melanjutkan taruhan babak kedua. Tapi 1000 tahun yang kedua juga berakhir sama seperti sebelumnya. Jumlah Gu Immortal mereka lagi-lagi sama. Hingga pada akhirnya waktu pun berlalu dan pengulangan terus terjadi untuk taruhan itu. 3000, 4000, 5000 tahun, bahkan sampai saat ini. Taruhan itu terus berlanjut meski saat ini kelima leluhur Siang telah mati. Jadi begitu. Sekarang aku mengerti," kata Kidia. Dia akhirnya mengerti apa yang telah mengikat para tetua dari klan mereka, sehingga para tetua tidak berani bertindak dengan gegabah. Ini juga menjelaskan alasan posesif mereka, karena mereka tidak ingin kehilangan jumlah Gu Immortal yang ada di sisi mereka. "Paman, Quintet Siang telah membesarkan 5 klan. Kita salah satunya. Lalu klan mana yang merupakan keturunan dari keempat Siang yang lainnya?" Qi-Zai pun menjawab, "Nama klan
berdasarkan nama Xiang di masa lalu. Maka kita perlu mengenal anggota dari Quintet Xiang. Yang pertama adalah Qi Xiang, leluhur kita. Lalu ada Ni Xiang, Bai Xiang, Sui Xiang, dan Ji Xiang. Karena itulah keempat nama klan yang lain adalah klan Ni, klan Bai, klan Sui, dan klan Ji. Hari ini kita akan pergi menuju salah satu dari mereka. Kita akan pergi menuju klan milik Ni Xiang. Oh, jadi kita mau pergi ke klan dari salah satu leluhur itu. Kenapa kita harus pergi ke sana? Qi Zai tersenyum sejenak, lalu kemudian dia berkata, "Sepertinya tidak masalah untuk memberitahu kalian. Jadi baru-baru ini masalah besar terjadi di perbatasan selatan. Sejumlah besar Gu Immortal tiba-tiba mati di sekitar Gunung Yitian. Salah satu tetua kita juga menjadi korban di sana. Karena itu kita akan pergi menemui generasi pewaris dari Ni Xiang untuk menyimpulkan kebenaran dari masalah ini." "Ah, jadi ini masalah tentang Gunung Yitian?" Dia berseru karena dia sudah mendengar tentang masalah ini sebelumnya. Qi Zai mengangguk. Lalu kemudian dia melanjutkan. "Sebenarnya, selama beberapa ribu tahun terakhir, di antara Quintet Xiang, klan Qi kita adalah yang paling makmur. Sementara untuk yang lainnya, pertama klan Sui, mereka membudidayakan jalur darah. Jadi, karena itu juga keturunan mereka kini hampir musnah. Semua dijadikan tumbal untuk meningkatkan kultivasi mereka. Lalu kemudian yang kedua adalah klan Ji. Mereka tinggal di dalam lubang abadi dari tetua mereka seperti ternak. Tapi mereka memiliki potensi besar untuk membangkitkan ahli kerana immortal. Lalu yang ketiga adalah klan Bai, yang mana belum lama ini ditemukan mati semua. Kita tidak tahu apa yang menyebabkannya. Dan yang terakhir adalah klan Ni. Meskipun mereka memiliki beberapa cabang di perbatasan selatan, tapi klan Ni saat ini tidak lagi memiliki Gu Immortal di sisi mereka. Mendengar itu, Qi He pun berkata, "Oh, aku mengerti mengapa banyak yang tidak bisa menjadi Gu Immortal. Oh, aku mengerti kesulitan dari klan Ni. Karena memang sangat sulit untuk menjadi Gu Immortal. Andai saja dulu paman tidak membantuku, aku mungkin juga akan gagal mencapai ranah immortal. Kalau begitu, dibandingkan dengan keempat kandidat yang lain, klan Qi kita adalah klan yang memiliki peluang terbesar untuk memenangkan taruhan ini. Bukankah itu bagus?" Tampak Qi dia sangat gembira. Namun, Qi Zai hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Sebenarnya, meski sekarang klan kita berada di posisi yang terbaik, namun klan Ni masih memiliki harapan terbesar untuk memenangkan taruhan ini. Karena itu, klan lain mencoba menghalangi mereka, sehingga nasib mereka pun seperti saat ini. Tapi, jika kita lengah, maka mungkin kita akan kalah di masa depan oleh klan Ni. "Hah? Bagaimana itu bisa terjadi? Bukankah sulit untuk menjadi seorang Gu Immortal?" kata Qi dia. Lagi-lagi Qi Zai menghela nafas panjang. Semua ini dimulai sekitar 3000 tahun setelah taruhan dibuat. Klan Ni memiliki jalur penyempurnaan yang berbakat. Dia bernama Niren. Dia adalah Gu Immortal terakhir dalam sejarah klan Ni. Tapi sebelum dia mati, dia telah merencanakan masa depan dari klan Ni. Ketika itu, dia menyempurnakan Gu yang memiliki kemampuan untuk membangkitkan garis keturunan mereka di masa depan agar memiliki Gu Immortal. Ketika ada seorang Gu Immortal yang muncul, maka Gu Immortal yang lain akan mulai bermunculan dari garis keturunan klan Ni. Selain itu, dengan pengaturannya, klan Ni akan bisa membentuk Gu Immortal di dalam tubuh mereka. Itu sungguh adalah pengaturan yang luar biasa. Karena itu, meski sekarang kita di atas angin, tetapi keberadaan klan Ni itu masih selalu menjadi ancaman.
Terlebih, jika seorang Gu Immortal telah bangkit, maka Gu Immortal yang lain akan mulai bermunculan. Apa? Bukankah itu curang? Kata Qi. Qi pun berkata, ya, inilah dunia Gu Immortal yang sesungguhnya. Semuanya adalah bagian rencana dari masing-masing orang. Sama seperti klan Sui yang telah mengembangkan jalur darah untuk mencapai ranah immortal dengan mengorbankan anggota keluarganya sendiri. Apa yang dilakukan oleh klan Ni tidak jauh berbeda dengan mereka, meskipun jalan yang diambil tidak sama. Pengaturan dari Niren mungkin membuat Gu Immortal dari klan Ni tertahan dan tidak muncul selama beberapa dekade. Tetapi sekalinya mereka muncul, mereka akan menghasilkan banyak Gu Immortal sekaligus. Dan memang selama beberapa tahun terakhir, klan Ni tidak menghasilkan satupun Gu Immortal. Sampai beberapa waktu yang lalu, aku mendengar bahwa ada seorang keturunan dari klan Ni yang telah berhasil menghasilkan Gu Immortal di dalam tubuhnya. Gu yang dihasilkan itu adalah Gu ya atau tidak. Gu Immortal ini berasal dari jalur informasi yang dapat memberikan jawaban dari informasi apapun yang ada di antara langit dan bumi. Meskipun Gu Immortal ini cukup berbahaya, karena jika penggunanya menggunakan Gu ini, maka dia akan kehilangan 50 tahun usia hidupnya. Tanpa adanya sokongan dari Gu umur, maka dia tidak akan bisa bertahan lama. Qi berseru, 50 tahun? Itu adalah harga yang sangat besar. Kita ke sana untuk menanyainya. Apakah mungkin dia akan mau menjawabnya dengan sukarela? Qi pun tersenyum. Dia tidak menjawab. Melihat itu, Qi dan Qi He bergidik. Mereka tahu bahwa di hadapan seorang Gu Immortal, kemauan dari seorang ahli di tingkat fana itu tidaklah penting. Nyawa mereka tidak ada bedanya dengan semut. Mereka bisa mati hanya dengan satu jari. Ini adalah masalah yang mudah untuk diselesaikan. Dan setelah mereka selesai bercerita, akhirnya mereka telah sampai di gunung lumpur tempat tinggal dari klan Ni. Begitu mereka semakin dekat, Qi He berseru, "Tunggu, ada yang salah di sini." Dia bisa melihat bahwa di bawah telah terjadi kekacauan yang luar biasa. Desa tempat tinggal dari klan Ni saat ini porak-poranda. Semuanya hancur seolah diserang oleh gerombolan binatang buas. Pada akhirnya mereka pun mendarat. Qi melihat sekeliling. Darah di tanah ini belum kering. Jelas klan Ni dibantai sekitar 1 hari yang lalu. Kemudian Qi He pun berseru, "Paman, lihat jejak binatang buas yang ada di sini. Mereka sangat beragam dan bukan dari satu jenis hewan. Ini tidak normal. Sepertinya ini bukanlah gelombang binatang buas biasa." Menyadari itu, Qi pun berseru, "Sialan, kita harus mencari pelakunya. Ayo pergi." Segera Qi mengeluarkan sebuah Gu Immortal, Gu pencari jejak. Dia dapat menggunakan Gu ini untuk mencari pelaku dari pembantaian ini. Lalu setelah digunakan, Gu ini memunculkan cahaya hijau seperti asap, dan mereka bertiga pun bisa mengikutinya. Pelacakan pun dimulai. Mereka naik ke atas punggung singa terbang dan mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh Gu pencari jejak. Kali ini, Fang Yuan diburu oleh 3 orang Gu Immortal, 1 peringkat 7 dan 2 peringkat 6. Akankah Fang Yuan bisa selamat? Kita belum tahu. Kita akan cari tahu di part berikutnya. Tapi sebelum Ani tutup, sekali lagi Ani umumkan bahwa ini masih belum tahu apakah minggu depan akan ada updatean atau tidak. Setidaknya untuk hari Rabu dan Jumat. Mungkin kalau hari Minggu sudah bisa update. Ya, intinya nanti kalau masih memungkinkan untuk update, Ani akan update. Ya, semoga ini tidak menjadi kekecewaan dan bisa dimaklumi. Terima kasih sebelumnya, see you again di next video dan
Bye.